Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak SMA Pasundan khususnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tentang akuntansi. Anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kita melakukan pembelajaran dengan tema siklus akuntansi. Bagaimana kalian ketahui bahwa akuntansi dalam perusahaan tentu saja ada ragamnya. Misalkan ada untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan manufaktur. Untuk kali ini kita coba buka khusus untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, anak-anak, sekalipun siklus akuntansi untuk perusahaan dagang yang kita bahas hari ini cukup singkat, akan tetapi yang sebetulnya seperti yang tercantum atau tertera dalam bagian ini, jika kita lakukan pembelajaran, bisa dibayangkan berapa lama untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran ini, dimulai transaksi hingga ke jurnal balik. Tapi sejauh ini atau untuk hari ini dalam siklus perusahaan dagang kita coba belajar untuk yang paling awal, dimulai dari transaksi hingga ke jurnal umum. Untuk selanjutnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli untuk kemudian menjual tanpa berubah bentuk barang. Baik, sebelum dilanjut ingin disampaikan bahwa untuk kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, maka kalian bisa membedakan karakteristik antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Kemudian bisa menjelaskan akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang. Baik, kita lanjutkan anak-anak bahwa di akuntansi perusahaan dagang dengan akuntansi perusahaan jasa pada dasarnya relatif sama pola-pola catatannya. Akan tetapi ada yang memang menjadi ciri khas atau pembeda di antara keduanya. Salah satunya, yang namanya perusahaan dagang tentu saja wujud atau barangnya ada, nampak, terlihat, sementara di perusahaan jasa tidak terlihat. Berarti kalau di perusahaan dagang ada yang disebut dengan persediaan barang. Sementara di perusahaan jasa tidak ada yang namanya persediaan jasa. Selanjutnya, dimungkinkan yang namanya di perusahaan dagang ada pengembalian barang dagangan. Umpama kelebihan, rusak, tidak sesuai dengan pesanan. Itu yang dikatakan dengan retur. Di perusahaan jasa tidak ada yang namanya retur. Itu sedikit perbedaan antara akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, kembali ke tema awal tentang akuntansi perusahaan dagang, anak-anak. Semua sebelum sampai kepada pelaporan yang namanya laporan keuangan, kemudian ditutup dengan jurnal penutup, neraca saldo penutupan, dan jurnal pembalik, harus selalu diawali dengan yang namanya transaksi. Jadi tidak ada yang disebut transaksi fiktif. Dan setiap transaksi harus dibarengi atau dibuktikan dengan yang namanya bukti transaksi.
transaksi. Dan lagi-lagi ini tidak boleh ada yang disebut bukti yang bersifat fiktif. Itu. Ketika transaksi ada, bukti transaksi sudah ada, maka kita kumpulkan catatan ini semua dalam sebuah tabel. Dan tabel itu disebut dengan jurnal umum. Mungkin ada contoh yang ya disebut, misalkan gini. Oh ya, ini ada contohnya. Pada perusahaan dagang Dapet A selama bulan Januari, misalkan 2014, terjadi transaksi sebagai berikut. Ini digambarkan bulan Januari dari tanggal 2 hingga 26 untuk 1 bulan. Nah, proses berjalan 1 bulan ini ada pembelian, ada penjualan, ada dijual tunai, ada juga sewa gedung. Nah, ini ada yang disebut diterima kembali yang tadi dikatakan sebagai retur. Dan seterusnya sampai dengan diterima kas dari firma, berarti ini tertanggal sebelumnya 20 Januari, berarti firma pada waktu sebelumnya melakukan pembelian secara kredit gitu. Nah, setiap tanggal ini, setiap transaksi ini harus disertai semuanya dengan yang disebut alat bukti dalam transaksi. Ini adalah semua transaksi. Kemudian setelah bukti-buktinya ada lengkap, kita coba semuanya dicatatkan, dimasukkan ke dalam yang namanya jurnal umum. Nih, untuk contoh saja, membeli barang dagangan seharga 1.500.000 dengan syarat pembelian 2/15 N per 30. Ini sebagaimana yang pernah dijelaskan, ketika ada syarat seperti ini 2/15 N per 30, artinya pembelian dilakukan secara kredit. Dimana pembelian secara kredit ini dikasih tempo selama 30 hari, N per 30 ya. Jadi dalam hal ini ketika dilunasi sebelum melebihi hari ke-15 berarti akan memperoleh potongan senilai 2%. Nah, bagaimana di dalam jurnal umumnya? Ini pembelian secara kredit, artinya barang dagangan tetap bertambah. Maka di jurnal umum yang di debitnya adalah pembelian. Dan di kolom kreditnya muncul yang disebut utang dagang. Karena ini pembelian secara kredit, berarti utangnya bertambah. Itu salah satu contoh transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang. Baik, satu lagi dicontohkan. Sebelum nanti transaksi yang lainnya akan dicoba oleh kalian di transaksi-transaksi yang ditampilkan ini. Sambil tanggal 11 dibayar sewa gudang. Dibayar berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk sewa gudang. Artinya uang kasnya berkurang. Tapi uang sewanya sudah dilunasi. Maka di jurnal umumnya untuk kolom debitnya adalah sewa, tapi diawali dulu dengan beban. Jadi beban sewanya sebesar 50.000 itu di kolom debit. Bagaimana di kolom kreditnya? Ini dibayar sewa gudang berarti mengeluarkan uang, maka kas perusahaannya berkurang. Untuk itu kolom kredit akan diisi oleh akun yang namanya kas. Lagi beban sewa di debit 50.000 dan kas di kredit sebanyak 50.000. Baik, anak-anak, selanjutnya transaksi yang belum dicontohkan untuk dimasukkan ke jurnal umum, silakan dicoba oleh kalian semuanya, karena tanpa latihan siapapun tidak akan pernah bisa, sudah barang tentu seperti itu ya. Untuk sementara pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini, dan sekali lagi ini transaksi-transaksi yang ada di sini silakan dicoba dikerjakan untuk kemudian pada pertemuan berikutnya kita coba bahas kembali ya. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam semuanya. Assalamualaikum.